baik dan mana yang buruk. Ya aku sambutan teman-teman juga harus. Mohon maaf ya kalau agak semrawut kata-katanya, nggak terbiasa. Nanti juga biasa, makanya kita belajar. Dan untuk acara hari ini kita berkumpul, mungkin ada yang kita bahas nanti dari Pak Rizky atau masukan atau apa saja yang mungkin yang pastinya bisa bermanfaat buat kita semua untuk kedepannya supaya lebih baik untuk perkembangan channel kita masing-masing, supaya sukses bersama. Ya, tetap semangat, jangan putus asa, karena untuk proses panjang YouTuber itu prosesnya memang lama, banyak seluk beluk, kadang bikin kita pusing, bikin putus asa. Nah, itu harus sabar, nanti juga sukses. Untuk yang belum monet, ya tetap semangat saja. Nah, mungkin ya oke, itu saja ya dari untuk pembukaan acara hari ini. Terus gak apa-apa, kita nih bisa. Penting informasi. Ya, ada kurang berkenannya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan oh ya, untuk tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat rekan-rekan semua bila mana ada kesalahan-kesalahan saya yang tak sengaja maupun yang disengaja. Oke, selanjutnya saya tujukan pada Pak Ketua. Pak Tuan Rumah dulu, Tuan Rumah ya. Sambutan Tuan Rumah dulu. Pokoknya formalitas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula aturi sugeng rawuh derek YouTuber Ngawi. Pertama-tama kula aturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Teman-teman kesalahan sing boten kula sengaja napa kula sengaja. Apa Pak? Yo intinya terima kasih sudah berhadir. Istilahnya yo. Kula ngaturaken matur suwun rawuhipun sederek-sederek turut YouTuber Ngawi dan Buduk. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalan kabeh. Ora siap jelas. Lah yo acara iki acara wis ngene iki lho pokoke. Batonnya lu kono. Jadi tak tunggu Kang Samiti gitu ya, kayak Abah Hamitane ya. Kan ketika aku ya, kabeh admin ki ben iso jalan komunitasnya. Oke, sebelumnya saya mewakili dari komunitas Ngawi Ramah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sambutannya buat yang punya rumah, juga buat Kang Kus mewakili dari admin komunitas Ngawi Timur. Sedikit sambutan dari beliau, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya ucapkan selamat datang kembali di acara Kopdar yang ke-7 komunitas Ngawi, YouTuber Ngawi ya. Semoga kedepannya komunitas ini tetap solid hingga kita semua bisa, harapannya bisa sukses semua di YouTube. Itu harapan kita semua. Memang untuk di YouTube ini seperti yang dibilang Kang Agus tadi, prosesnya itu tidak bisa instan ya teman-teman ya. Jadi memang ada proses-proses yang perlu dilalui
dan proses itu apa saja, itu yang makanya kita bentuk suatu komunitas ini. Jadi di YouTube itu tidak serta-merta itu upload terus viral terus langsung monet dapat penghasilan banyak, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu ada langkah-langkahnya. Nah oleh karena itu saya membentuk komunitas ini memang di awal kan tujuannya untuk offline ya. Offline itu ya nanti kita bisa ketemu seperti ini, kita sharing ke teman-teman, berbagi pengalaman. Saya sendiri juga belum begitu bisa dibilang belum begitu profesional. Saya hanya berbagi sesuai pengalaman saya yang saya pelajari dan saya alami saat ini. Itu yang saya bagi ke teman-teman. Jadi tujuan saya bentuk komunitasnya seperti itu. Jadi buat apa nanti buat teman-teman yang di sini memang niatnya belajar serius di YouTube itu, begitu di monet itu tidak ada pelanggaran, itu yang diharapkan. Karena di YouTube itu tidak semudah kita upload terus langsung viral dan dapat uang banyak seperti saya bilang tadi ya. Banyak sekali langkah-langkah yang dipelajari seperti pelanggarannya, syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Barat orang kerja itu tetap ada persyaratannya ya teman-teman ya. Jadi tidak serta kerja terus langsung diterima langsung dapat gaji banyak, itu sama di YouTube juga sama seperti itu. Jadi di YouTube itu juga kita ibaratnya bekerja susah payah dulu di awal. Insya Allah nanti kita kalau sudah besar, sudah ibaratnya kita menjadi orang yang terkenal, syukur-syukur terkenal seperti mereka yang sudah populer di YouTube yang lainnya itu, insya Allah itu kesuksesan akan mengikuti. Itu kalau menurut saya secara otomatis gitu. Tapi untuk mencapai ke sana itu semuanya kan tidak instan ya. Jadi semua apapun itu, meskipun pekerjaan apapun itu semuanya nggak ada yang instan kecuali melalui jalan-jalan pintas. Nah, di YouTube juga ada sebenarnya jalan pintas itu ada, tapi ya tidak apa ya, menurut saya tidak akan bisa langgeng untuk selamanya gitu. Yang dimaksud jalan pintas di YouTube itu apa ya? Seperti di kehidupan nyata juga ada. Ibaratnya orang pengen sugih ya piye maling kayak apa mek sugihan, itu kan termasuk jalan pintas. Di YouTube juga ada. Kalau mau cepet jalan pintas ya beli subscriber, beli jam tayang, itu namanya jalan pintas. Tapi kalau Anda jenengan ikuti jalan-jalan pintas seperti itu, ya jangan mengharapkan jenengan penghasilannya nanti banyak, jangan mengharapkan jenengan nanti bisa populer di YouTube. Nah itu juga seperti itu. Mungkin bisa ya, mungkin bisa, tapi ya tidak akan selanggengnya. Ibaratnya tidak akan bisa selanggeng daripada kita berjuang dari awal. Jadi itu sedikit gambaran dari saya. Dan di sini saya juga mengucapkan selain minal aidin wal faizin juga mengucapkan selamat buat yang dari anggota komunitas yang udah monet, termasuk Kang Samidi, Mas Danang, terus ada lagi Mas Udin ya. Ya mungkin menurut saya mungkin berkat adanya komunitas ini mereka bisa lolos dengan tanpa ada pelanggaran. Itu yang memang diharapkan dari komunitas ini ya. Jika mungkin tidak ada komunitas ini, saya yakin teman-teman yang lain di sini tidak bisa serta-merta langsung monet langsung bisa lolos. Itu saya yakin. Karena orang yang belajar di YouTube itu terkadang cuma sekedar pengen upload, pelanggarannya apa, terus syarat-syaratnya apa, itu yang banyak orang nggak tahu. Nah, itu makanya kita bentuk komunitas itu di sini. Jadi kita pelajari, kita belajar bareng-bareng. Saya sendiri juga belum banyak pengalaman, termasuk saya sering ngopi ke Mas Bini, ke Mas Menyono kemarin, itu juga banyak yang saya tampung ya, saya pelajari. Termasuk kemarin saya punya riset, termasuk nama channel ini juga sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Jadi untuk sebelum kita membuat sebuah channel itu, bikin nama channel itu pengaruhnya menurut saya sangat besar sekali. Jadi di samping kita populer suatu saat itu, pengaruh nama channel itu sangat penting. Seperti apa namanya? Jadi kalau bikin channel itu usahakan sesuai dengan tema yang mau kita usung. Itu sangat berpengaruh. Itu kemarin saya riset. Saya sendiri itu menurut riset saya ya, bisa mungkin yang namanya tidak sesuai dengan topik itu bisa
bisa meledak, bisa monet, tapi menurut saya itu akan lama. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena kita ibaratnya gini, kita mau bikin seperti saya alami saat ini ya, saya bikin channel traktor ini, alhamdulillah mungkin sekarang ini jam tayangnya sudah 7.000, subscribe-nya kurang 45, itu insya Allah mungkin dalam waktu 1 minggu bisa tercapai. Doakan mudah-mudahan bisa tukang monet secara lolos ya. Itu trik saya kenapa kok saya bisa tebak. Ini saya berbagi ya. Itu satu, saya riset, saya punya memang sebelumnya ini kan dulu saya punya keyakinan kalau traktor ini suatu saat akan meledak dan kontennya juga gampang dicari gitu. Itu karena apa? Karena saya melihat yang bikin traktor ini belum sepadat bikin konten-konten lain gitu. Makanya ya kayaknya itu memang kayaknya konten yang nggak populer, tapi setelah saya coba itu ternyata konten ini termasuk yang nonton itu ya lumayan, bagi saya luar biasa daripada channel saya yang utama. Saya kadang untuk mencapai 1.000 view aja terkadang bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Nah ini yang traktor ini yang saya alami, saya untuk mencapai 1.000 aja saya membutuhkannya 2 hari, 3 hari untuk sampai 1.000 tontonan orang yang nonton. Itu berarti kan intinya gini, berarti kok bisa banyak begitu, berarti yang meminat. Kalau bikin channel itu gini, yang nyari banyak tapi yang bikin sedikit, itu yang pernah dikumpas oleh youtuber lain ya. Menurut saya traktor itu yang banyak yang suka, termasuk anak kecil pun juga ya suka ya kan, nggak orang-orang. Karena terus untuk di Indonesia menurut saya kan pertanian itu bisa dibilang hampir 80% ya. Jadi mungkin itu yang jadi patokan kenapa kok bisa dapatkan view banyak. Nah di situ karena tadi konten yang bikin traktor ini masih kecil tapi peminatnya banyak, termasuk mungkin di negara-negara yang lain. Nah itu yang pertama. Sebelum membuat suatu tema itu ya nggak apa-apa, tapi jangan usahakan kalau bikin tema, mau bikin konten itu yang sesuai profesi tidak masalah, atau yang sesuai kemampuan kita untuk membuat konten itu bisa konsisten, itu yang harus diukur sesuai kemampuan kita. Ibaratnya meskipun saya dunianya di elektronik, dunianya servis, tapi saya membuat konten traktor, itu sebenarnya bukan maksudnya bukan sesuai minat saya, tapi saya bisa membuat konten itu karena konten itu menurut saya bisa konsisten. Nah itu yang jadi itu yang saya mau sarankan teman-teman. Jadi teman-teman ibaratnya kalau bisa memang bikin konten itu yang sesuai bidangnya masing-masing itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya mempunyai ide tapi idenya itu ibaratnya topiknya itu bisa dicari dan gampang dan bisa konsisten, itu ya silakan. Maksudnya tidak harus yang sesuai dengan kemampuan kita. Ibaratnya aku mau ahline masak, mau kangkos ahline nyoder, ahline arep pengen gaya konten tapi punya ide tapi konten ini bisa konsisten, ya masalah, itu dicoba gitu loh. Seperti yang saya alami saat ini gitu. Nah itu masukan saya kalau yang mau bikin tema ya, kayak seperti Mas Eko, Mas Hamidi ini kan jelas sesuai temanya, itu kan gampang, itu tinggal ngatur waktunya aja mungkin Mas Eko sama Mas Hamidi ya. Kalau mau bikin konten yang konsisten itu jelas bisa, cuman mungkin ngatur waktunya. Itu kalau ngaturnya waktunya ya saya kembalikan ke masing-masing, itu gimana. Kalau masalah konten kan bisa, cuman ketika tinggal memperbaiki kata kunci dan SEO. Nah, itu yang tadi masukan saya itu yang tadi ya. Kalau masalah konten, ya yang kedua, nama channel itu pengaruhnya kenapa? Seperti saya bikin konten traktor ya saya judulkan traktor Ngawi atau traktor apa. Meskipun traktor itu banyak yang bikin ya, traktor tani, traktor dan sebagainya. Tapi kan judul dari nama channel ini kan sudah sesuai dengan isi tema. Itu ya saya riset. Misalnya kita itu pengaruhnya di mana? Kita kalau mau komen ke satu niche, ke konten yang sudah besar. Kalau kita komen ke konten orang yang sudah besar itu jangan mengharap, ya kita sebaiknya kita subscribe, tapi jangan mengharapkan dia subscribe balik. Itu kayak orang. Tapi kita kalau mau subscribe ke channel besar itu mengharapkan followersnya dia, penontonnya dia itu yang ada yang mau ikut ke kita, maksudnya ke subscribe ke kita. Itu yang saya riset. Jangan, memang di YouTube gini ya,
kalau mau cepat, dalam arti gini, jangan ibaratnya kita bikin konten terus kita mengharapkan subscribe tapi kita nggak mau subscribe, itu mustahil. Jadi kecuali kalau ada konten viral ya, itu lain lagi. Kalau memang mau bangun channel, itu jenengan ibaratnya kontennya Saturnis, ibaratnya Mas Eko ya, tipnya Mas Eko ini buat Mas Eko ya. Jenengan tip ibaratnya ini tip yang pertama. Jenengan kan bengkel, ibaratnya jenengan pengen cepat, itu sebenarnya gampang. Kalau itu jenengan ikuti channel-channel besar, jenengan subscribe, ikuti. Kalau apa namanya komeni, jangan cuma dilihat kok, tapi di subscribe, di komen. Nah itu kalau sama subscribe ke mereka yang besar-besar itu, kalau saya menilai yang besar itu mau subscribe penjenengan ya alhamdulillah, kalau enggak jangan diharapkan. Tapi yang diharapkan dari penontonnya dia yang mau melirik ke channel jenengan, mau subscribe. Karena jenengan ibaratnya gini, jenengan kan namanya sudah ibaratnya, makanya saya bilang tadi nama channel itu pengaruhnya di mana? Kalau kita komen ke channel besar, ibaratnya jenengan kok bengkel apa umpamanya ini channel ini namanya bengkel teknik, ini subscribe-nya sudah 1 juta, jenengan subscribe, jenengan komennya itu syukur yang menarik penonton followersnya dia, komennya pokoknya yang menarik, syukur nanti dapat pin dari dia, itu malah alhamdulillah ya, itu dapat pin itu luar biasa. Enggak semuanya orang dipin dari kita subscribe ke orang. Kalau dapat pin itu apa manfaatnya? Komentar kita itu pasti nol di urutan pertama, itu pin namanya, pin dari kita. Ibaratnya komen Saturnis tapi dia mau ngepin kita, jadi komentar kita itu pasti nongol di urutan paling tinggi. Jadi itu fungsinya apa? Nanti kalau ada orang yang komentar berikutnya itu pasti penonton baru itu melihat komentar jenengan yang utama, itu dipin sama dia. Syukur nek jenengan kenal, Pak aku mau komen ke jenengan, nanti dipin ya Pak, biar penontonnya jenengan biar banyak yang mau tertarik ke bengkel kita. Ibaratnya gitu Pak Eko ya. Ini tipnya. Kalau sudah kenal, ibaratnya saya ini Mama Saturnis sama Mas Kos. Mama ini satu komunitas kan ada yang satu nih. Ibaratnya suatu saat saya ini 1 juta subscribe, Mama saya sama Mas Bini. Saya ibaratnya 1 juta subscribe, saya pengen nolong Mas Bini. Mas Bini ibaratnya subscribe masih kecil. Mas Bini komen di saya, terus saya pin. Itu pasti ada pengaruhnya. Pin itu pengaruhnya nanti kalau ada yang komentar baru, komentarnya Mas Bini itu paling atas sendiri, jadi pasti terlihat penonton. Nah itu buktinya apa? Kalau terlihat penonton itu penontonnya orang lain, penonton saya itu pasti juga ngelirik channelnya Mas Bini. Itu pasti 1, 2 atau syukur dari presentase 100%, 50% ngelirik ke channelnya Mas Bini, itu alhamdulillah. Yang ngelirik itu apa ya? Nanti akhirnya dia di-subscribe. Ini kok podo, temanya podo, maksudnya bidangnya podo ya tak subscribe lah. Ya, masalah isi kan, isi meskipun bengkel kan tetap video, metode pengambilannya, metode trik-triknya kan beda, gitu loh. Meskipun kayak saya masalah ini masalah traktor kan sama, ya traktor ya traktor begitu, tapi kan yang dinikmati penonton itu mungkin penonton sernya, oh aku cara pengambilannya seperti ini, oh Mas Bini cara pengambilannya seperti ini, nanti bisa juga dia ke-subscribe ke sana, enggak subscribe ke saya juga bisa. Nah itu pengaruhnya di situ. Jadi nama channel itu sangat pengaruh. Jadi jangan bikin channel itu nama yang tidak sesuai topik. Sebenarnya kayak Mbak Ernara ini saya anjurkan saya ganti channel, atau bikin lagi. Itu pengaruhnya tadi di situ. Nah, itu makanya harus ada yang berhubungan dengan tadi. Harus ada yang berhubungan dengan sesuai isinya, tema. Kayak Mas Disa elektro, ya kan jelas dia Disa elektro, ya isinya konten pasti elektro. Bukan terus Disa elektro nanti isinya nih sawah ya ora mungkin, ya kan aneh. Gitu loh ibaratnya. Nanti kita ke komen ke orang lain itu, oh iki ketahui podo karo aku tak lirik lah channel opo, oh ya podo bla bla bla, akhirnya subscribe. Gitu, itu tipnya ya, itu tip sebelum membuat channel. Itu nama channel itu penting. Nama channel juga harus penting lagi. Di riset dulu seperti yang waktu pertemuan sebelumnya saya bilang. Ibaratnya mau bikin channel Eko Bengkel ya, Eko Bengkel udah ada belum? Diketik di Google, di YouTube. Nanti kalau sudah ada yang bikin Eko Bengkel ya jangan Eko Bengkel sama. Bikin lagi, apa ditambahi, apa kayak jenengan apa ya? Mandiri apa ya? Nah, mau diri auto
di YouTube-nya sudah ada belum yang namanya Mandiri Auto? Itu harus diketik dulu. Kalau jenengan ada yang double 1, 2, 3, 4 ya repot. Repotnya kenapa? Kalau kita memberitahu ke teman-teman kita atau ke subscriber kita, subscribe menurutku ya Mandiri Auto. Gak usah digulung sengdi. Bingung akhirnya harus subscribe gue wong arek subscribe gue sampean. Nah, gitu kalau kalau mau ada yang sama ya ditambahin lagi. Pamas udah terlanjur nih Mandiri Auto kok di YouTube udah ada. Ya jangan tambahin sedikit yang melenceng. Mandiri Auto Ngawi ya mungkin ya ini mungkin ya ibaratnya kalau sudah ada. Jadi kalau kita memberitahu ke teman-teman kita yang mau subscribe, Pak Jolali subscribe ke channelku, nah, pasti kita kan memberitahu kan nama channel loh Mandiri Auto. Ya nah, mau lebih spesifiknya Mandiri Auto Ngawi. Begitu kita duduk gone wong Mandiri Auto Ngawi ya jret mesti nomor 2 DB, gak urutan yang kesekian kali. Ketua bedanya kalau sudah ada yang bikin channel itu pasti urutannya wakeh. Takutnya nanti itu salah ngasih nama. Kayak umpama saya kan Traktor Ngawi, itu Traktor Ngawi Timur ya mungkin itu kedompleng saya. Begitu saya duduk gone wong Traktor Ngawi yo nggonku metu gone kae mesti metu. Makanya cepet ki mergo cara mono aku yo gak nyalanya maksudnya aku yo gak opo aku masih nulung ae maksudnya ngono lho. Jadi itu mungkin cepet karena kedompleng nama saya. Begitu dia sering komen ke saya. Akhirnya kayaknya sebulan dia dapat jam tayang cepat sampai yang cepat gitu. Kayak Mas Dwi itu mungkin nanti juga termasuk menyusul. Saya nggak masalah ya mau teman-teman di sini satu komunitas namanya sama, tapi jangan disamakan persis. Itu anjuran saya. Kalau disamakan persis ya nanti dampaknya dikata pencarian, takutnya salah gitu loh. Itu ya tip yang kedua. Pokoknya tadi untuk menama channel, terus itu sangat pengaruh tadi untuk kita kalau komen ke orang lain. Pokoknya intinya kalau mau cepet subscribe-nya ya kita harus saling berkunjung yang satu tema. Kayak Pak Eko, jangan jenengan kok suwi lambatnya jangan jenengan bikin video upload terus gak pernah subscribe ning gone wong, gak pernah komen gone wong ya suwi. Ini berarti gelem ditamoni tapi gak gelem namu ya suwi Pak. Kecuali kalau ada konten viral. Konten viral iki ya maksudnya konten yang kalau mau membangun dari awal itu targetnya pokoknya paling cepat itu 6 bulan bisa. Itu ya seperti tip-tipnya saya termasuk nama channel, fokus satu tema, terus kita mau berkunjung ke satu niche yang sesuai dengan tema kita itu saya yakin 6 bulan cepat Pak. Itu tipnya. Mungkin kalau jenengan sekat ini mungkin ya tipnya dari saya terus itu yang pertama. Tip pertama itu maksudnya dilihat dulu nama channelnya udah ada yang punya belum. Yang kedua kalau sudah berhubungan sama temanya sudah benar. Terus ketiga berkunjunglah ke mereka. Jangan mesti sebagai seorang otomotif tetap gak mungkin di YouTube. Ya, tetap mama kita belajar kan tetap dari YouTube toh. Ibaratnya dengan tetap aku sendiri pun terkadang kalau di YouTube. Ibaratnya meskipun aku karena kita kan ibaratnya gini deh ya. Yang berangkatnya dari otodidak tanpa guru, belajar tanpa guru itu pasti dari YouTube atau dari Google. Nah, kalau kita dari YouTube atau dari Google berarti kan kita melihat YouTube. Lah, kita melihat YouTube itu apa ya? Kita subscribe, kita komen nih kalau kita mau channel ya. Nanti insya Allah kalau kita sering komen ke dia sampai dia akan balik subscribe kita Pak. Kalau mau jenengan mau di-subscribe balik ya subscribe-nya yang masih channel-channel yang belum monet di bawah 1000 atau masih 1000 itu saya yakin 100% dia akan subscribe balik. Tapi kalau jenengan subscribe-nya di atas sudah 100.000 ke atas, jenengan subscribe itu jangan mengharapkan dia subscribe balik ke jenengan. Karena dia meliriknya ke channel yang lebih atas lagi, nggak mungkin lirik ke channel jenengan. Jadi ya gini ya, itu riset saya. Channel yang sudah besar itu dia mau subscribe ke channel yang kecil itu kayak orang, tapi dia meliriknya ke channel yang lebih besar lagi karena dia mau naik lagi. Ibarat mau naik tangga itu ya dia naik terus, gak mau dia mau turun. Kecuali dia kalau sampean itu ibaratnya masih setara gitu ya, masih sama-sama berjuang itu seolah-olah pasti subscribe. Jadi mau komen kalau mau pengen kalau kita komen ke channel besar itu mengharapkan
followersnya dia mau subscribe jenengan. Jadi ibaratnya di situ jenengan komen di bengkel siapa, terus di situ mau komen pertama gini ya, komen kita ke channel dia yang pujian sanjungan, syukur di komenin jenengan ada balasan dari channel lain, itu pasti kebanyakan lirik ke jenengan, bukan balasan dari dia ya. Kalau yang dari pihak punya channel gede itu terkadang cuma like tok, left tok gitu, jarang balesi. Tapi kalau jenengan komennya itu nyeletuk atau pujian atau yang menarik penonton lain, pasti komennya jenengan di bawahnya di komen channel lain. Paham maksudnya ya? Nah ya komennya jenengan di komen channel lain itu kebanyakan pasti lirik channel jenengan, pasti kebanyakan subscribe. Itu kalau kita sampai ke channel gede. Nah itu. Terus di samping itu juga gini, jadi pertama kalau kita sampai ke channel gede itu kita komeni dia, itu yang pertama. Dan yang kedua kita lirik followersnya dia ini ada yang satu nis dengan kita enggak. Kalau ada ya kita berkunjung ke sana. Bahwa dari bengkel nih ada kita komen ke sana, terus di bengkelnya ada 1000 komenan nih, pasti ada yang satu nis nih. Wah ini bane kok bengkel auto mandiri, ibaratnya auto mandiri di bengkeli kos mandiri, terus tak bengkeli Rizky mandiri, mau sama-sama bengkel, wah mandiri sama-sama bengkel ki. Dan jenengan nyongkong lirik ke channelnya dia, liatin, komening, pasti suatu saat dia subscribe jenengan. Itu syukur-syukur yang komen itu subscribe-nya masih sedikit, itu saya yakin pasti akan balik subscribe. Kalau di bawah 1000 kita komeni dia, pasti dia balik subscribe. Karena apa? Dia merasa aku yuk berjuang, kalau yuk berjuang, ayo udah diberjuangin. Nah itu yang saya alami. Orang yang belum sampai 1000 subscribe itu pasti merasa podo-podo diberjuangin, aku tak subscribe, jadi mesti tak subscribe. Ibaratnya gitu. Ada cara wong Jawa nih mengharapkan apa ya maksudnya? Odo enek rasa timbal baliki. Berarti tak tulung ya ganti mesti aku tulung. Ya, subscribe-nya juga kayak publik. Jangan itu penting juga. Bener-bener nyakret ngomong. Ya, itu penting tipsnya juga. Joisin. Iya. Mikirku, kok gak tertarik dulu kena aku mikirku ngono. Ya bukan, itu malah pemikiran terbalik. Kalau dia sampai masih kecil itu sama-sama berjuang, malah sama-sama berjuang malah ini yang sudah saya praktekkan dan saya terapkan ke teman-teman, termasuk Mas Bini ini yang termasuk anjuran saya tiap hari main ke saya kan sekarang banyak kan makanya gitu. YouTuber besar, mikirku. Jangan, kalau jenengan komen ke YouTube besar ya nggak ngarep dia mau sampai menjenengan wis kayak orang mungkin. Ya YouTube besar itu dia subscribe-nya ya kalau lebih besar lagi. Saya juga pernah lirik yoga channel itu tak yoga ya, yoga gembul yang mercon itu tak komeni terus. Pernah suatu saat itu saya nemuin dia nggak pernah tak liatin, gak mungkin dia sampai pesawat. Tapi pernah. Maksudnya itu loh, jangan tampilkan subscription saya. Iki di publik ini. Ya itu maksudnya kan, ya itu penting subscribe diketokno dididikno. Mulai channel sampean itu jumlah subscribe saya. Ya. itu penting. Apa namanya terus itu termasuk ini ya ceritanya. Yoga gembul itu ternyata dia subscribe-nya kayak besar-besar. Pernah saya nemuin dia komen kemana? Ke Pak Ganjar yang calon apa itu komen di sana juga komen. Terus di mana lagi dia gitu. Terus saya lihatin siapa lagi channel besar itu komennya yang besar-besar lagi, lebih besar dari dia. Itu ya mengharapkan apa? Mengharapkan followersnya dia ngikut ke dia lagi. Followersnya Pak Ganjar bisa mungkin nyandrol ke yang ini, gitu tipnya ya. Banyak kemarin ada yang di komunitas tuh bilang, subscribe-ku kok lambat, ya tak kritik. Lah sampean pernah subscribe minggu wong ora sak menit nih. Oke, ya nek enggak ya suwi. Berangkat itu mengharapkan mujizat ada konten yang viral. Itu benar mujizat harus dibilang. Kalau mau niat berangkat dari nol, merintis benar-benar dari nol itu sebenarnya nggak lama, 6 bulan seperti saya ini. Itu memang sengaja tak perintis gitu loh. Ya tipnya apa ya? Seperti saya bilang tadi. Kita bingung pertama nama channel, kedua kita saling berkunjung, ketiga konsisten ya kalau bisa sehari 2 kali, kalau nggak bisa sehari sekali, kalau sehari sekali nggak bisa ya seminggu sekali atau sebulan sekali.
Semakin banyak konten itu semakin direkomendasi. Jadi